Kamu tuh dulu pernah diayunin sama cewek. Cewek itu. Oke guys, ketemu lagi di Mode Awam. Sama gue Tesar, dan gue lagi bersama teman lama gue nih, sama juga teman di satu komunitas papetaria, namanya Mas Arya Sweta. Halo. Nah, Mas Arya Sweta ini punya pengalaman paranormal experience, bro. Nah, coba kita dengarkan, bro. Seperti apa pengalaman yang pernah dialami Mas Arya ini? Gimana, bro? Ceritanya dia waktu kapan nih? Waktu awal-awal masuk kuliah lah. Jadi gini ceritanya. Awal masuk kuliah berarti 98 ya? 98. 98. Jadi ini yang seingat gue ya. Masih fresh sih, karena itu nggak bisa lupa. Jadi masih fresh itu udah lama banget tuh. udah lama banget, tapi masih tetap fresh gitu 20 loh. berapa? 25 tahun ya? 20. Ya sekitar gitu ya, hampir 30 tahun loh ya. Ya Tapi masih 25 fresh sampai ya? 30 lah. Tapi karena pengalaman itu berkesan ya berarti ya. Artinya masih selalu ingat tuh ya. Oke, ini mau masuk kuliah ceritanya terus. Jadi gue masuk kuliah tuh kan otomatis gue pisah tuh sama siapa? Keluarga saya. Nah, kebetulan rumah nyokap bokap tuh di PO, terus kemudian ada rumah Di Pamulang. PO Lebak Bulus ya. Lebak Bulus. Oke, terus. Nah, kebetulan tuh orang tua punya rumah di Pamulang. Nah, di Pamulang tuh emang gue dari SMA tuh sering diajak lah buat sama bokap tuh buat bersih-bersih lah, nengok rumah lah gitu kan. Namanya juga rumah kan, harus ditengokin tuh. Nah, gue masuklah kuliah. Karena kebetulan kuliah gue tuh deket, yang paling deket sama tempat kuliah gue tuh kampus IT. Itu deket sama rumah di Pamulang. Oke, berarti kampusnya dekat Pamulang. Jadi deket. Nah, artinya dibandingin gua harus dari Lebak Bulus ke mana? Ke Serpong, mendingan lebih dekat di rumah bokap yang di Pamulang. Pamulang ke Serpong. Berarti intinya lu sendirian di Pamulang. Nah, gitu. Jadi ceritanya gitu. Jadi bokap tuh sama nyokap tuh udah di sana aja gitu kan, biar ditungguin juga gitu loh. Padahal itu rumah cukup gede untuk sendirian toh? Ya, gede. Nah, kalau dulu waktu di SMA tuh sering lah kita nginep paling cuma sehari gitu loh, 2 hari. Nah, gue tuh untuk memutuskan di situ di Pamulang tuh, rumah Pamulang, karena ya sepemahaman kita ya mungkin ya. Jadi kalau yang namanya kita kuliah tuh harus ngekos gitu loh. Nah, inilah ada rumah jauh dari orang tua gitu. Jauh dari orang tua, ngekos. Dibanding ngekos lebih baik gue di mana, di Pamulang gitu loh. Maksudnya nggak ada biaya lagi toh? Nggak ada biaya living cost lah. Nah, udah akhirnya terus juga perasaan gue yang ya laki-laki gitu kan, harus keluar pisah dari orang tua gitu loh. Mental itu yang ada. Nah, terus kemudian akhirnya memberanikan diri. Padahal itu rumah kosong ya, hampir setiap saat kosong toh? Setiap saat kosong. Nah, udah terus habis itu gue memutuskan lah di situ lah gue bawa barang ya secukup-cukupnya aja. Biasanya gue tuh seminggu sekali bawa baju gitu kan, makanan. Udah. Nah, ternyata rumah itu atapnya tuh masih bolong. Di kamar gua tapi bocor. Bolong. Jadi nggak ada plafon. Khusus di kamar gue. Genteng ada. Tapi plafon nggak ada gitu kan. Karena bokap tuh masih sering beres-beres atas tuh. Buat bocor lah atau masukin barang-barang kelebihan tuh masukin ke atas gitu ceritanya. Lewat kamar lu. Lewat kamar gue gitu. Sambil ya beresin plafon itulah, karena kan mungkin sering bocor dulu kan, tapi belum diberesin. Udah dengan keadaan kayak begitu tuh sebenarnya gue juga udah
mau nggak mau gitu loh. Cuman kan lebih tinggi gue punya mental, ya gue harus bisa gitu loh. Gue harus mau gitu. Pribadi gue tuh mengatakan gue harus bisa gitu. Ya. Udah akhirnya gue nginep lah. Itu berarti malam pertama nih? Malam pertama. Okay. Ya. Jadi malam pertama itu gue tidur tuh dengan atap kosong tuh, atas gelap berarti. Kelihatan genteng? Kelihatan genteng, iya. tapi gelap gitu loh. Plafon di balik plafon tuh kan gelap ya. Udah, situ atapnya begitu tuh. Terus kalau misalnya mau ke kamar mandi itu lumayan harus keluar gitu loh. Keluar kamar, ke belakang lagi ada pintu lagi. Terus ngelewatin gudang, baru kamar mandi gitu loh. Okay. Kamar mandi tuh di situ juga ada 2 gitu. Dan gudang tuh nggak ada, kalau gue bilang nggak ada pernah di inilah, nggak pernah di Gudangnya terbuka atau tertutup? Terbuka, karena nggak ada pintunya. Oh, nggak ada pintunya. Terbuka tapi nggak ada pintunya, sebelahnya itu kamar mandi. Jadi kalau dari dapur tuh kalau misalnya gue buka pintu, nah itu ketemunya sama si kamar mandi 2 sama gudang. Okay. Nah kamar mandi itu di tengah-tengah. Ini ceritanya udah jam berapa? Belum cerita ini? Belum intinya tuh. Baru mau tidur nih? Atau gimana? Itu ini gua gue jelasin denahnya lah ya. Oh iya. Denah rumah gue tuh begitu. Luas rumahnya tuh luas. Udah tidur gue kan. Jadi gue perasaan gue tuh pokoknya was-was lah. Jadi kayak berharap tuh gue besok mau kuliah lagi lah gitu loh. Itu yang membuat gue semangat buat kuliah. Sorry, tapi tetangga rapat ya? Kiri kanan depan. Cuman tuh tertutup ya, tertutup tembokan. Oke. Udah, terus itu hari pertama tuh lewat lah kampus, dan itu rutin tuh. Jadi misalnya jam 10 kelar, gue jam 10 pulang, jam 2 kelar ya jam 2 gue pulang gitu loh. Udah begitu aja tuh dalam seminggu lah. Karena gue terbiasa tuh. Nah setelah itu nggak ada ini ya, ada perasaan takut ada waktu ada itu, setiap malam tuh ngelewatin perasaan itu. Ngelewatin perasaan gue pengen buru-buru pagi gitu loh. Tapi lu tidur gelap-gelapan apa terang, remang-remang? Lampunya itu nggak terang. Di rumah gue tuh lampunya nggak terang. Di mana namanya, khusus di kamar gue gitu. Remang-remang lah ya. Remang-remang. Yang lain semuanya ada lampu gitu. Lu nyalain. Okay. Nah udah, terus habis gitu ada satu malam nih gitu ya. Jadi gue malam tuh habis kuliah pulang gitu kan. Sore itu gue nggak tahu ngapain ya. Tahu gue sih pokoknya kalau gue sore itu ya udah gue tidur, terus sholat, udah begitu aja. Terus ngerjain kayak kerjaan kampus lah gitu loh. Biasalah, namanya juga mahasiswa baru gitu. Udah malamnya tidur tuh. Pas gue tidur tuh gue udah mulai ada perasaan sama seperti sebelumnya, tapi kayaknya ini perasaannya rada-rada gue kayak takut gitu loh. Kayak takut gitu. Lebih dibandingin malam-malam sebelumnya. Padahal malam-malam biasa sebelumnya nggak terlalu menakutkan ini ya. Tapi tetap gue berharap tetap malam tuh tetap pagi gitu loh, cepet pagi. Ya. Selalu begitu. Nah cuman malam ini beda, agak di luar dari yang kemarin-kemarin. Udah malam gue tidur, terus kemudian tiba-tiba gue malam tuh kebangun. Jarang-jarang gue malam tuh. Jam berapa tuh kira-kira? Kira-kira jam 3-an lah. Oh jam 3. Jam 3. Tapi gue kebangun nyadar. Set gitu kan. Kok kayak nggak enak gitu. Terus gue sering lihat atap gitu kan, bolong gitu kan. Gue udah bilang sama bokap tuh buat beresin itu gitu loh. Tapi lumayan ya, maksudnya setiap lu bangun lihat atap yang gelap kosong, maksudnya lumayan lu berimajinasi. Iya. Aneh-aneh ya waktu itu. Iya. Gue pasti creepy tuh, artinya selalu begitu gitu loh. Tapi perasaan gue tuh yang cuek aja gitu. Kayak gue nantang mental gue, kalau gue tuh laki-laki
terus mahasiswa baru gitu kan, yang ibaratnya gue butuh apa, suasana baru, apa baru gitu loh. Motivasinya sih itulah ya. Itu yang membuat gue jadi rada-rada berani, walaupun tetap punya perasaan apa, takut gitu. Udah jam 3 bangun tuh, kayaknya nggak enak gitu ya. Udah habis itu gue zaman itu tuh masih pakai apa, kompo ya. Apa itu kompo tuh apa ya? Oh, tip recorder, tip kaset. Nah, gue tuh setel Murotal tuh. Setel Murotal. Zaman dulu belum ada Spotify guys. Nggak ada. Belum ada YouTube. Belum. Setel kompo. Itu gue bisa set A set B, ya kan? Jadi bisa otomatis ya. Bisa otomatis. Bolak-balik. Udah, gue tidur lagi. Lumayan tuh tenang tuh, maksudnya gue udah bisa tidur lagi. Terus tiba-tiba pas gue tidur tuh jam, ya berarti kira-kira mungkin jam 4-an kali ya. Sejam kemudian lah. Terus tiba-tiba tuh gue tuh kayak diguncang-guncang. Asli guncang-guncang atau di mimpi guncang-guncang? Enggak. Mungkin karena itu kebawa juga ya perasaan gue ya. Mungkin ya. Tapi kalau gue tuh ngerasanya tuh hari itu tuh kayak resah banget gitu loh. Nggak enak gitu loh. Udah kayak diguncang-guncang gitu. Terus pas gue bangun gitu ya, tuh ternyata gue emang bener-bener diguncang-guncang. Lu sadar bahwa itu bergetar gitu loh. Bergetar. Nah ketika gue bergetar, ternyata jadi kamar apa, dipan gue itu menghadap kakinya itu. Jadi gue kalau misalnya kamar itu pintunya di sebelah kiri, si dipannya itu kakinya itu jadi nyiku gini loh. Ini kamar masuk diagonal gimana? Begini nih. Jadi begini, kotak ini. Gue tidur begini, ini kaki, pintunya dari sini nih. Maksudnya bergeser? Nggak bergeser, getar. Oh, getar. Getar aja tuh, getar. Gue getar, udah. Kan berarti gue madep bukan ke kaki. Jadi gue meleknya tuh ke sana tuh. Sebentar. Asalnya si ranjang tuh ini misalkan kita layout kamar ya. Kamar lu berapa kali berapa? Ya itu mungkin 3 kali 3,5 lah. 3 kali 3,5 itu ya. Panjang gitu ya. Posisi misalkan ini di kamar nih ya. Posisi ranjang di sini, posisi pintu misalkan di sini nih. Posisi ranjang di mana? Di sini. Nah, di sinilah. Nih. Nah, sini. Nah, ini gua tidur di sini. Kaki gua di sini. Nah, ini pintu nih. Nah, ini pintu. Ya. Ini kepala gua di sini. Nah, ketika gua bangun tuh gua ngadepnya ke sono no. Maksudnya minggir. Apa tuh? Ya istilahnya nyamping kan? Terus ngadepnya tuh ke sana. Gitu kan? Dan gue ngerasain tuh emang getar ya, bukan ranjang yang bergetar. Ranjang yang bergetar, cuman nggak berubah, cuman getar aja. Dan nggak bunyi ya. Nah pas gue nyari gitu kan, terus ternyata ini gue bener-bener, ternyata pas gue ngeliat kaki gue, kan gue ke sebelah kiri tuh, jadi gue tidur gini bang. Iya, awalnya ke samping. Lu lihat kaki lu? Pas gue ngeliat kaki gue, ternyata itu ada cewek, rambutnya panjang, putih, dan itu lagi goyang-goyangin ini gua apa namanya? Kaki, bukan kaki, ternyata kasur bukan depannya, jadi kasurnya digoyangin. Si cewek itu senyum apa gimana? Enggak, tapi cewek itu nggak ada mukanya, jadi kayak apa namanya? Faceless. Jadi nggak ketutup sama rambut, karena dia begini nih. Jadi dia begini nih. Oke. Gitu. Nah, kan gua di situ karena mungkin gua mahasiswa kali ya. Jadi gua masih punya mikir gitu kan. Gua tuh sendirian di sini gitu loh. Terus tetangga tuh nggak ada. Ya kan nggak ada yang kenal gitu kan. Mental gua buat tolong misalnya atau mental gua minta apa gitu, itu gua belum ada begitu karena gua nggak kenal tetangga sebelah gitu. Saya say hello aja gitu loh. Saat itu lu pikir apa? Nah, ini kayak kejadian kalau di film The Ring tuh kayak gitu gitu ya. Maksudnya dia rambutnya panjang, pakai baju putih, terus dia
Nah kayak begini nih. Goyang-goyangin kasur gitu ya? Goyangin kasur tuh. Berarti jam 4-an tuh, gue inget banget. Udah, terus habis gitu, itu tapi gue masih ingat bahwa Morotal itu masih jalan. Pada saat itu bunyi masih ada, masih dengar Morotal. Morotal itu masih jalan. Jadi gue masih mikir tuh. Jadi bukan cuman panik yang takut. Artinya gue masih mikir bahwa gue tuh sendirian, gue tuh nggak ada yang nemenin. Terus tetangga tuh nggak mungkin gue minta tolong gitu loh. Kayak gitu lah. Terus Morotal pun gue juga masih karena Morotal itu buat gue tenang, buat gue tidur kan salah satunya. Dan itu masih bunyi itu. Udah pas begitu gue ngeliat dia goyang-goyang gitu, akhirnya kaki gue iniin kan, gue tarik tuh, tarik ke dalam. Tapi saya itu lu ada ketakutan yang luar biasa? Luar biasa. Kaget sih enggak, gue jadi kayak diem aja gitu. Karena gue tuh mikir, bukan yang wah gitu, enggak yang atau wow gitu, enggak ada begitu. Jadi cool aja. Apa sih kayak tapi gitu? semua tuh campur. Jadi putih, dia ternyata lagi goyang-goyangin kasur, bukan dipan. Karena gue nyari itu kan, yang siapa nih goyang-goyang gitu kan, ternyata itu kan. Gue tidur lagi tuh, semua udah kejawab lah sama gue. Artinya Morotal jalan, gue nggak mungkin. Terus kalau keluar gue nggak mungkin gitu loh, nyelamatin diri ceritanya gitu loh, nggak mungkin. Kapan dia berhenti atau gimana sih? Enggak, lu bangun? Enggak, dia tetap begitu. Jadi gue ngeliat dia tuh nggak, pokoknya cuman rambut doang tuh. Dia keadaannya begini nih, gue masih inget banget. Cuman guanya ngeliat dia, cuman gue yang ngeliat agak ya paling cuman berapa detik ya, 3 detikan gitu ngeliat. Gue mastiin bahwa itu ada yang emang ada yang goyangin. Ada yang goyangin. Udah, terus habis gue tidur lagi tuh, sambil gue dengerin tilawah itu tuh, Morotal. Sambil gue mikir gitu kan, nggak mungkin lah. Itu sama si gerak-gerak gitu, sampai si kasur masih gerak-gerak. Udah, akhirnya gue coba baca-baca lah yang gue bisa kan, entah Bismillah lah, Al-Fatihah gitu kan, surat Al-Ikhlas, segala keluar lah ya. Segala keluar lah. Cuman gue tetap tenang, karena gue kayak laki-laki tuh kayak gue nggak boleh kayak culun gitu. Iya. Pada saat itu begitu. Bagi dia anak metal guys, gitulah, masa anak metal harus kalah sama cewek ini ya. Jadi mental itu lebih besar mental itu gitu, mental berani gue buat mengkondisikan kondisi gitu loh. Udah, akhirnya gue tidur lagi, terus tiba-tiba udah tuh gue bener-bener bisa tidur. Terus kemudian kapan itu berhenti lo ngerasa itu? Enggak, dia tetap goyang, gue tetap tidur. Oh gitu. Tetap merem. Akhirnya gue tidur. Dan gue nggak terganggu. Lo tidur dalam keadaan kasur digeterin. Oh, bisa begitu. Karena gue nggak bisa gini. Gue nggak bisa bangun tuh nggak bisa bangun gue yang gue ngapain? Karena dia goyangnya tuh di kaki itu yang deket sama pintu. Iya. Kalau gua keluar harus lewatin dia gitu. Jadi gua tuh kayak terpenjara loh ya. Jadi logika gua tuh, pikiran gua masih jalan gitu loh. Nggak mungkin diri lah, apalah, macem-macem dah. Udah, terus gua tidur tuh. Tiba-tiba 4:30. Setengah lima, pas gua lihat dia masih ada. Masih ada tuh. Geterin juga? Enggak, tapi dia udah geterin cuma di diri aja. Di depan pintu? Di depan pintu. Pintu lu terbuka? Pintu gua selalu terbuka, kamar gua tuh. Karena yang buat gua merasa tenang gitu kan, dengan kondisi rumah tuh, pintu tuh selalu kebuka karena gua sendirian gitu kan. Udah. Cuman gua pada saat itu gua masih ngeh banget, gua masih mikir. Dia satu kalau tilawah kok dia nggak hilang gitu kan. Sedangkan kalau orang tua gue tuh dulu bilang, pakai kamu kalau takut gitu udah baca aja tiap malam setelin aja itu gitu kan. Iya. Udah, pas gue lihat dia masih ada tuh. Udah, gue tidur lagi sebentar. Cuman gue tidurnya itu bukan tidur bukan tidur bener, tidur terjaga.
Kalau yang tadi pertama itu gue tidur emang buat mau tidurin, buat ngelupain itu semua. Ya. Karena itu kayaknya udah kejawab lah. Berusaha cuekin lah Cuekin ya. aja. Udah pas gue tidur apa namanya, kucing-kucingan gitu ya, maksudnya cuman merem-meremin mata. Terus tiba-tiba ajan ini apa namanya, berkumandang lah ajan gitu. Terus di situ gue heran ya, gue tuh masih intinya tuh kondisi itu, gue tuh masih ngeh, wah ini berarti ini, gue bilang ini berarti ini jin muslim. Gue masih mikir itu bukan ini jin gitu loh. Ini jin muslim nih, karena masih mikir dah gue. Tilawah masih waktu tadi, oh dia nggak hilang gitu kan. Terus gue bacain gitu, masih geter gitu kan waktu gue tidur. Terus ajan gitu kan. Pas gue lihat pas ajan tuh ternyata udah nggak ada. Jadi pas udah ajan mungkin sekitar apa? Mungkin dia pergi ke masjid guys. Iya. Jadi ayolah sholat atau apa gitu ya. Terus pas gue bangunin lagi, udah nggak ada tuh. Terus gue baru ingat, ini dalam pikiran gue ya, iya ya, ini kan rumah gue gitu, gue nggak boleh takut gitu loh. Ini udah nggak ada nih, gue nggak boleh takut gitu kan. Terus gue ya mungkin gue sholat kan masih bolong-bolong waktu itu ya. Terus gue nggak beraniin diri, ini jin muslim nih gitu. Gue masih kepikiran, gue nggak bicara nggak bicara sendiri ya, maksudnya dalam pikiran doang. Udah, ini jin muslim nih, kayaknya dia mau bangunin gua. Jadi gua masih positif tuh nggak? Bangun sholat, bangun sholat, gitu. Atau apa? Kalau gua ingatnya subuh, ini kayaknya mau bangunin gua sholat nih, gitu kan? Udah, terus habis gitu, gua beraniin ke belakang tuh, bener. Kemana? Ke WC yang paling pojok, gitu loh. Yang ngelewatin siapa namanya gudang gitu, dengan perasaan ya berdebar-debar lah ya. Ya masih was-was lah ya. Was-was banget. Ya dari situlah makanya gue bilang ini ada apa nih kan. Terus cuman gue besok begitu nggak ada lagi tuh. Cuman itu doang. Cuman itu doang. Nah sebelumnya berarti gue SMA tuh. Sebelumnya gue tuh kalau tidur tuh seringnya di sofa di kamar depan. Ini yang rumah yang mana di nih? PU. Oh yang PU. Di PU. Ini bukan yang di Lebak Bulus, bukan yang di Pamulang. Di gue kalau tidur tuh gue sendirian karena gue udah gede ya SMA tuh merasa begitulah. Jadi gue tidur di sofa di mana? Di ruang tamu. Itu jam dinding gue tuh yang gede yang Junghan tuh bunyi dong ya gitulah. Itu di atas gue tidur. Nah di depan muka gue tuh kalau gue tidur nyamping tuh. Ini sofa gue tidur begini, gue ngeliat ke sana tuh ke jendela depan. Nah gue jendela depan tuh itu biasanya kalau waktu gue SMA tuh gitar-gitar gue ada di situ semua tuh, berjejer gitu ya. Terus tiba-tiba ini sebelumnya ya berarti ya SMA. Tapi ada relasi kan? Ada relasi. Oh ada. Nah ternyata dia ada di situ waktu gue SMA tuh. Di mana? Di tengah-tengah gitar-gitar gue. Di belakang atau di depan. Jadi pas gua bunyi dong Junghan tuh kalau jam lama tuh gitu deng dong deng tong. Nah tuh gua biasanya ya sadar nggak sadar tuh itu jam berapa? Malam. Satu ya jam mungkin jam satuan lah. Udah gua bangun ada itu. Terus gua tidurin tapi nggak gua tidurin. Tidur akhirnya gua lari juga. Tapi gue lari ke kamar inilah. Gue masih sama adik gue, sama nyokap gitu. Udah gue waktu nyempil aja udah jepret udah gitu. Kamu ngapain sih gitu kan? Gitu. Nggak ada apa-apa gitu kan. Mau tidur sini aja gitu kan. Udah habis itu masih tenang. Berarti teman yang sama. Lihat. Persis. Nah sebelumnya lagi. Nah ini mundur lagi nih guys. Mundur lagi. Sebelumnya lagi. Itu SMA. Sebelumnya ini lagi. Waktu gua kecil banget. Umur? Mungkin keadaannya gua masih umur 2 tahunan lah. 2 tahunan. Nah ini yang cerita tuh nyokap gua sama adik gue ternyata. Jadi gua sebelum di Lebak Bulus tuh deket mana di sekitaran itu ada kontrakan. Lebak Bulus itu belum jadi rumah gitu loh. Belum pindah ke situ.
Jadi di sekitaran Lebak Bulus itu ada kontrakan. Nah, nyokap bokap gue tuh kontrak di situ. Nah, jadi pas maghrib, ini cerita dari adik gue ya sama nyokap. Jadi ternyata gue itu di apa namanya, pas gue diayunin, dulu tuh kalau orang tua tuh diayunin pakai bahan apa, kain ya, tapi digantung. Apa kayak sempok, bukan sempok, apa tuh? Apa tuh? Semok. Ya semok ya. Gitu. Gitu, ya kan? Digantung di mana namanya? Hamok. Ini ada pembisik kita guys sebelah kita yang mendengarkan cerita ini. Dan lagi ini guys, lagi murungkut gitu guys. Hamok. Hamok itu. Umur berapa lu? Itu 2 tahunan masih 2 tahun ya, masih di ini ya. Masih di ayun-ayun gitu kan. Terus nyokap gue itu ceritaan ini, yang cerita nyokap gue. Itu ceritanya kapan? Ceritanya tuh mungkin gue sebelum SMA. Oh, sebelum SMA. Cerita, Nah, terus ternyata kamu tuh dulu pernah diayunin sama cewek itu. Terus ada si Ita itu teriak-teriak. Ita tuh adik gue berarti. Teriak-teriak. Ita adek lu kan lebih kecil lagi. Lebih kecil lagi. Dia teriak-teriak tuh. Terus sambil, jadi si siapa namanya, nyokap gue itu kalau gue lagi diayunin ya. Diayunin nama itu, ketika adik gue tuh nangis. Gitu loh. Karena adek lu nangis, nyokap datang. Nah, ternyata yang ngayunin itu cewek itu. Nyokap lu mendeskripsikan cewek itu gimana? Kayak begitu. Rambutnya panjang, nutupin muka. Jadi nggak ada muka, nggak ada muka tapi putih. Oh, putih. Oke. Yang kelihatan mukanya apa, hidung atau? Nggak ada. Pokoknya tampak putih aja ya mukanya. Bukan putih. Apa namanya? Rambutnya tuh julur aja. Julur, bajunya putih. Udah begitu. Tapi kelihatan muka nggak? Nggak ada. Nggak kelihatan muka. Terus kata nyokap gua, dibilang itu yang jagain kamu, dibilang gitu. Nah, jadi pas ketika gua waktu tadi kuliah tadi itu, setelah beberapa mungkin berapa bulan lah, gua baru oh iya, gua punya cerita itu dulu. Gitu. Dia sih nggak ngapa-ngapain. Iya. Ya gue ngambil positifnya gitu. Pas dia goyang-goyangin, nggak pernah nyakitin. Nggak pernah nyakitin gitu kan. Ganggu juga pas goyang-goyangin, mungkin maksudnya mau bangunin. Ayo tuh. Iya, padahal jam 4 itu kan sepertiga malam. Betul. Ya. Itu ngehnya yang dia jam 4 itu mungkin dia bangun tahajud kali ya, gue nggak ngerti. Cuman gue ngehnya pas yang subuh itu karena dia azan. Habis azan itu pas mungkin asadu ala gitu ya, gue bangun tuh, dia udah nggak ada. Nggak ada. Ya begitu luar ceritanya. Biasa nih guys, dari cerita-cerita yang gue pernah denger ya dari beberapa teman gue narasumber ya. Jadi selalu kejadiannya selepas azan itu peristiwanya hilang. Ya maksudnya teman-teman kita itu hilang gitu saja. Nah, gua nggak tahu itu mereka mungkin terpanggil untuk sholat juga kali ya. Bisa jadi ya, maksudnya mereka kan ada yang jin muslim, ada yang jin kafir juga ada gitu lah. Tapi kebanyakan itu gitu, selepas azan itu hilang mereka gitu, seperti itu, tidak menampakkan diri lagi. Nah, cerita lu luar biasa nih sebenarnya. Kalau gua ambil hikmahnya dari omongan dari nyokap lu tuh ya, gue setuju. Setiap diri kita itu memang ada guardians yang kita nggak sadari gitu ya. Nah, itu bisa jin atau yang kita namakan misalnya jin korin gitu ya, yang itu bisa menyerupai kita malah, karena jin kan punya kemampuan untuk merubah bentuk ya, seperti itu. Tapi di atas itu juga dalam satu surat itu bahwa Allah tuh sebenarnya bagi orang-orang yang yakin ya, itu sudah memberikan kita guardian yang lebih powerful, itu malaikat di 4 penjuru gitu ya. Nah, itu lebih powerful lagi dibandingkan jin gitu ya. Nah, tapi ya istilahnya alhamdulillahnya yang gua sementara ini yang gua dengar itu
tidak ada yang mengganggu, malah kebanyakan itu membantu gitu kan. Ya kita bersikap positif thinking aja ya. Iya betul. Oh itu adalah ya ngingetin biar lu bangun, tahajud gitu Pak. Lu gimana sih belum bangun? Iya. Tadi tidur aja gitu kan, sekali-kali tahajud kayak gini mungkin gitu sambil geterin kasur gitu ya. Jadi kayak gitu. Itu karena gua SMP sama SMA gua masih ngaji, sholat tuh masih ini gitu ya. Maksudnya masih itu pas gua masuk kuliah tuh udah mulai ya karena mungkin gua sendirian lah gitu kan. Jadi kayak bebas gitu kan, mau nggak mau iya gitu kan. Dia ngingetin, kayak ngingetin gitu loh. Betul, gitu seperti itu. Nah so far sampai sekarang nih udah nggak ada lagi. Nah karena mungkin mental gue masih sama seperti dulu. Artinya ketika gue di rumah gitu ya, di mana gitu, misalnya gelap gitu ya, gue paling ya kalau memang gue mau ke tempat itu, maksudnya gue mau ngambil minum gitu ya, udah cuek aja. Apalagi misalnya di rumah gue ada tuh di Seng gitu ya, rumah itu masih tengah kebun gitu kan, gelap gitu ya. Ya gue ngerasainnya karena gue udah sedikit tahu tentang itulah. Akhirnya dia tuh nggak bakal nyakitin gue ya, gitu. Tapi kalau gue takut ya wajar, manusia biasa. Tapi gue nggak boleh merasa lebih takut dibandingin dia gitu loh. Itu yang gue rasain sih. Makanya akhirnya ya wallahualam ya, mudah-mudahan gue juga jangan pernah dipertemukan seperti itu gitu. Ya lumayan juga sih kalau dipertemukan. Memang saya belum pernah ya, belum pernah sih, jangan pernah lah. Teman, artinya gue sih tetap meyakini bahwa ya mereka itu ada gitu ya, terus mereka itu bisa jadi baik dan mereka itu bisa jadi jahat juga guys. Jadi jangan, istilahnya tetap jangan sompral, jangan nantang, jangan cari-cari, nggak usah cari-cari gitu ya. Menurut gue yang cari-cari kayak itu sebuah kebodohan lah. Tapi di sini kita ceritakan agar kita bisa ngambil hikmahnya gitu ya. Artinya bahwa tetap kesimpulannya adalah bahwa kita manusia itu tidak hidup sendiri guys gitu. Bro, thanks berat bro. Ceritanya luar biasa. Nih udah ceritanya gue nih jadinya nih. Mudah-mudahan dengan cerita ini lu bisa lebih ngemplong lagi. Bisa mengambil hikmahnya lebih ini lagi. Iya. Dan ada selalu yang bisa mengingatkan kita walaupun itu bukan manusia sekalipun guys. Oke. Dan semoga bermanfaat guys, dan sampai jumpa untuk saat ini ya. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.